Nurullah nurul Rabbi bihaqi Nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Jamaah Abah Satu MDNH dimanapun berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini Abah masih ada di Jogja. Alhamdulillah pada malam kedua di daerah tidak jauh dari Malioboro ini, ya, Abah kedatangan tamu dari pagi sampai malam hari ini jam 21 waktu Indonesia bagian barat, ya, waktu Jogja, ya. Alhamdulillah ada Mas Budiana dari Semarang, ya Mas, ya, sama ayahnya, anak-anaknya, ibu, juga ada sahabat dari Kalimantan, semua juga ada di sini. Ada ibu Kalimantan juga itu. Dan Bang Ewo yang selalu Mas Gomblang, Gombleng tadi semua, ya. Mas Dian, Kang Dian, sehat ya? Iya. Ya, pada malam hari ini kita menggunakan waktu yang ada. Selalu kita berusaha belajar menggunakan waktu yang ada, ruang dan waktu untuk terus memahami tentang perjalanan hidup, ya sahabat semuanya. Karena setiap waktu adalah manqobah kepada kita. Ruang dan waktu adalah kelas, manusia adalah guru kepada kita, alam semuanya. Alhamdulillah kegiatan tadi siang, kewajiban tujuan utama Abah sudah selesai, adalah silaturahmi kepada Gunung Semeru dari semua, ya. Maaf ya, Merapi, ya. Karena ada HP jadi kadang-kadang itu tadi. Ya. Jadi pada malam hari ini terutama 2 hari ini bagi Abah sendiri banyak pelajaran yang didapat, ya, dari banyak sahabat yang datang dari semua. Karena kalau bagi Abah semuanya adalah guru. Siapapun yang ketemu adalah guru dari semua, ya. Maka selalu menempatkan bahwa kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka orang yang selalu berprinsip tidak bisa apa-apa akan selalu diberikan bisa oleh Allah. Tadi. Maka dalam perjalanan itu harus diawali dengan selalu yang diajarkan para guru-guru suci kita adalah dengan tawajuh dari semua. Apa itu tawajuh? Tawajuh itu adalah menyambungkan rasa, sebetulnya tawajuh itu. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menyambungkan diri dohir dan diri batin, itu tawajuh. Biasakan, tadi Abah melakukannya di depan Gunung Merapi, ya. Maka banyak hal yang nampak semuanya tadi semua. Pada saat kita matikan rasa diri dohir, yang ada adalah diri batin. Begitu nyata, begitu terasa, begitu terlihat, begitu indah dari semua. Kemanapun kita hadapkan hanya melihat adalah nur jamal Allah pada segala apa yang nampak dilihat oleh mata. Hanya keindahan, hanya cinta dari semua, ya. Maka bagi pencinta, orang-orang yang ingin bahagia adalah dengan selalu mampu melihat tadi semua adalah segala apa yang dilihat oleh mata hanyalah merupakan kenyataan daripada wujud Allah itu sendiri. Jangan buta salah melihat tadi semua. Maka orang yang tidak bahagia karena dia tidak mampu melihat kenyataan ainullah, ya. Maka tawajuh, maka tadi Mas Gombleng tadi merasakan dia menekuk lidah di depan salah satu
tempat di Gunung Merapi itu adalah ya ada hal yang dia lihat juga dari semua ya, siapapun sebetulnya adalah dengan tawajuh. Setelah tawajuh turunlah tafakur dari semua. Tafakur itu apa? Tapak Quran. Pada dasarnya tidak ada yang bukan Quran semuanya. Tafakur, tapak Quran. Setelah kita mentafakuri tapak Quran, maka tafsir dari semua. Maka ada tafsir Al-Quran. Tap itu adalah kalau bahasa Sunda, Mas Udiono tadi, tap itu ambil. Tap dibawa ke sir gitu. Segalanya itu harus dibawa ke sir. Tafsir dari semua ya. Tafakur dan masuklah ke dalam ranah tazakur untuk nanti di puncaknya adalah tawakul. Jadi tawajuh akan melahirkan tafakur, tafakur melahirkan ada tazakur, tazakur melahirkan tawakul, tawakal akan melahirkan adalah kesadaran, kesadaran ya. Maka pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan tadi teman adalah ngirimkan foto, video, pernyataan dari Elon Musk ya, yang merupakan hari ini adalah manusia untuk di zaman ini tidak ada yang pernah melebihi kekayaan Elon Musk, itu 14.000 triliun 500 lebih miliar dolar dari semua ya. Itu kalau diberikan kerupuk itu luar biasa itu. Diberikan kerupuk Mas Ewo, wah luar biasa dari semua. Mas Budi kemana? Oh ada di belakang. Ya, jaga saya belakang. Coba bayangkan. Mari kita tafakuri. Ini sebuah pelajaran juga dari Allah. Orang sekelas Elon Musk mengatakan dengan harta kekayaan 14.000 triliun itu bukan 14.000 juta miliar lagi tadi, 14.000 triliun tadi semua. Itu berarti kurang lebih berapa kali APBN Indonesia itu. Coba seorang manusia punya duit berapa anggaran tadi semua hampir mendekati duit PI Indonesia. Tadi semua. Tapi dia tidak bahagia. Dan disinilah sebetulnya juga pelajaran kepada kita. Maka kalau kita membaca kisah kesuksesan manusia di dunia ini, ada manusia yang suksesnya adalah menurut Al-Quran adalah istidraj bahasanya. Dia yang mendapatkan kekayaan dengan upayanya. Dicontohkan oleh Allah adalah Salabah dan Korun. Maka itulah Salabah dan Korun berkata, wa ma utitu ala ilmin indi. Dia mengakui bahwa kekayaan ini adalah hasil karyaku, hasil ilmuku, hasil jerih payahku. Maka di penghujungnya adalah kehancuran. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah jadi Salabah dan Korun tadi semua ya. Yang kedua, Quran mereportase orang yang walaupun sehebat-hebatnya Elon Musk, itu kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang 2/3 dunia bahkan. Nah disinilah kehebatan Nabi Sulaiman dibandingkan dengan Elon Musk. Kalau Elon Musk dia merasa orang terkaya di dunia tidak bahagia. Tapi Nabi Sulaiman menemukan kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan Nabi Sulaiman itu tidak melebihi kebahagiaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harta. Ingat itu, tanpa harta. Jadi kita supaya ngerti buat apa sekolah, buat apa kuliah, buat apa-apa, kenapa saya usaha. Jadi jangan tujuannya adalah uang. Jangan tujuannya uang, karena sudah dibuktikan oleh banyak orang-orang hebat di dunia, uang tidak bisa membawa kebahagiaan. Tapi juga jangan rendahkan uang, karena tanpa uang juga tidak bisa apa-apa. Maka di sini kita harus memandang dalam setiap kehidupan itu secara syariat dan hakikat. Tadi semua tidak punya uang salah, banyak uang kayak Elon Musk sendiri tidak bahagia.
Bahkan dikisahkan termasuk ada Adnan Khashoggi dulu pernah mau bunuh diri di di pesawat, di kapal pesiarnya, karena pada saat orang itu sampai pada titik tertentu dia tidak menemukan kebahagiaan pada makhluk, dia akan putus asa. Ya, dia akan putus asa karena makhluk itu fana, kebahagiaannya juga fana. Berapapun jumlahnya tidak akan melahirkan kebahagiaan. Tadi semua. Tapi disinilah kita harus bijaksana memandang secara syariat dan hakikat itu. Maka pernyataan Elon Musk ini adalah menggemparkan dunia karena dia bilang saya tidak bahagia. Dan pernah ini diucapkan juga sama si Kate Stevens, kemudian juga pernah diucapkan juga oleh Whitney Houston. Ya, Whitney Houston pengujungnya adalah bunuh diri. Bunuh diri Whitney Houston. Demikian pula juga Michael Jackson tadi semua. Ya, pada saat apa yang dia inginkan kepada makhluk ini sudah tidak ada lagi yang membuat dia bahagia, maka dia menghabisi hidupnya. Maka oleh karena itu kepada kita orang Islam jangan bodoh dalam pola hidup tadi semua. Kita ada bagian zahir, ada bagian batin tadi semua. Jadi inilah yang harus kita fahami. Nabi Sulaiman walaupun dia punya harta tapi tidak tertipu dengan harta. Kalau dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Tuan Syabul Qadir membagi manusia itu 4 golongan. Yang pertama, manusia dia punya harta tapi tidak tertipu dengan harta. Tadi contoh, ya, ada manusia punya harta tapi tertipu dengan harta. Ada manusia tidak punya harta tapi dia tidak tertipu dengan harta, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kebahagiaannya dibatasi tadi semua. Jadi jangan ada bahasa uang tidak bukan segala-galanya, tetapi sebenarnya segala-galanya butuh uang. Nah disinilah kita harus sukses dohir batin. Maka yang diajak oleh Abah itu adalah bagaimana kita bahagia dohir batin tadi semua, ya. Maka Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah adalah beda dengan Salabah dan Korun, tidak mengklaim kekayaannya itu milik dirinya, tetapi dia mengatakan adalah hada min fadli Rabbi, ini adalah fadl Allah. Nah itulah minimal Nabi Sulaiman adalah, walaupun kebahagiaan Nabi Sulaiman berbeda dengan Nabi Muhammad bahasanya, tetapi Nabi Sulaiman termasuk adalah orang yang pernah terkaya dan tidak akan pernah ada yang menandingi sampai kapanpun, termasuk Elon Musk dari semua. Tetapi Nabi Sulaiman pun masih kalah oleh junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya, kenapa Elon Musk juga tidak bahagia dengan uang itu? Karena kita harus paham di alam ini ada 2, dohir dan batin. Segala makhluk apapun itu, maka kebahagiaan makhluk itu semuanya adalah rusak kebahagiaannya, kepuasannya rusak dari semua. Maka itulah dalam Al-Quran banyak kisahkan tentang neraka, ya, sebetulnya juga harus dipahami. Tadi ada neraka Sakor, ada neraka Wel, ada neraka Jahim, ada neraka Jahanam. Sebetulnya kalau Kang Ewo itu bukan tentang dibakarnya manusia di sono, tapi terbakarnya perasaan manusia. Yang pertama itu neraka Jahim itu rasa memiliki pada hati. Karena segala apapun sifat nar, maka dalam Quran itu ada naraka. Naraka itu kan sebetulnya dari bahasa Hindu itu naraloka, tempat di mana kita merasa terbakar gitu. Sawarga loka itu lokasi, di mana lokasi kita merasa bahagia. Maka Abah tetap bahwa surga dan neraka itu yang pada saat bumi dan langit masih ada, pada saat tempat. Maka kenapa dalam Al-Quran selalu menggunakan isim domir fiha khaliduna fiha, adalah di mana masih ada tempat tadi semua. Maka sebenarnya pada saat Allah bicara neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Wel, neraka Jahanam, itu bukan di sono sebenarnya.
tapi adalah terbakarnya hati dari rasa memiliki. Contoh kehilangan, seorang gadis takut kehilangan pacarnya, itu juga bagian dari neraka, maka tidak bisa tidur dan terbakar hati. Kita harus pahami secara hakikatnya hati neraka. Maka ada nar, ada nur. Maka nar dan nur itu seperti korek, kata Abah juga. Ini api dan panasnya, ini nar dan nur. Kita butuh pada narnya, tapi kita juga butuh pada nurnya, terangnya. Maka dalam Al-Quran itu dikitakan oleh Allah juga, iblis dan malaikat itu tidak pernah berpisah. Di mana ada iblis, di situ ada malaikat. Karena nar dan nur itu satu. Makanya demikian pula surga dan neraka itu sebetulnya satu dari semua. Maka kita pahami, kenapa Elon Musk tidak bahagia? Karena pada dasarnya di dadanya. Nah, inilah kelebihan kita orang Islam. Kelebihan. Itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam Sirrul Asrar membagi manusia 4 bagian. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Nah, jadi ada kebahagiaan ruh jismani pada jasad. Nur, cahaya. Pada saat kita nur, cahaya. Tadi. Mencinta itu nur. Menyayangi itu nur. Jadi pada saat membenci, nar. Pada saat kita punya, nur. Pada saat hilang, nar. Tadi semua. Jadi sebetulnya istilah Allah, karena dalam Al-Quran itu 90% lebih, watil kal amsalu nadribuha linnas, semuanya hanya perumpamaan. Tadi semua. Jadi nanti Abah nanti akan rinci apa itu neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam, bahkan tadi semua. Ternyata itu adalah semuanya ada di jantung kita. Tadi semua. Seorang gadis, seorang laki-laki kehilangan pacarnya, seorang yang sedang usaha. Nah, demikian pula tentang surga. Yang disebut surga itu adalah tergantung. Kebahagiaan itu adalah, surga itu kebahagiaan dan letaknya ada pada cinta. Maka pada saat orang itu adalah dia bahagia sebetulnya. Nah, bahagia orang itu lain-lain. Bahagia orang yang sakit apa? Sembuh. Nah, kan berarti beda. Bahagia orang yang surganya orang sakit itu sembuh. Bahagianya orang yang sedang nganggur itu apa? Kerjaan. Bahagianya yang sedang punya jabatan itu apa? Naik jabatan. Tadi semua. Bahagianya seseorang laki-laki sendiri adalah apa? Menikah. Bahagianya orang sudah menikah apa? Anak. Maka tadi surga itu pintunya beda. Demikian pula neraka. Sebetulnya semuanya letaknya adalah pada dadamu, pada jantung, semua di sini. Maka inilah Allah mengumpamakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Makanya kenapa di dalam surat Al-Hakumut itu orang-orang yang tadi mencintai dunia berlebih, Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Tadi semua ya. Jadi sebetulnya neraka itu sudah nampak dalam penglihatan kita. Nah, inilah juga harus dipahami tentang neraka sakor, neraka wel, neraka jahim. Itu hanya tentang rasa terbakarnya jantung hati kita tadi semua. Tadi termasuk api cemburu, itu neraka jahim itu sebetulnya. Misalnya pada saat kita melihat tadi cemburu yang berlebihan itu terbakar hati. Sehingga banyak orang membunuh orang lain. Banyak orang membunuh pasangannya. Padahal logikanya kata dia karena saking cinta dia bunuh pasangannya. Padahal disitulah neraka yang harus kita pahami. Maka kita harus mengerti secara mana hakikat dan mana syariat. Nah itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir membagilah tadi semua.
Maka ada Jannatul Qurbah adalah di mana? Di Syir. Ada Jannatul Firdaus di Fuad. Jannatul Naim di mana? Di hati. Nah itulah yang membedakan Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman itu. Nah itu yang membedakan Elon Musk dengan Abah Setu itu. Nah di Singapura ada namanya seorang konglomerat namanya Alvin Lim. Kalau Abah ke sana, Abah kadang-kadang suka dijemput naik jet pribadi oleh beliau. Tapi saya lihat wajahnya kusam aja. Pak Alvin, what's wrong? Why you don't look not so happy? Kenapa kamu nggak bahagia? Tadi semua udah bilang saya, I'm tired, saya lelah. Jadi banyak orang yang duitnya banyak tapi akhirnya bunuh diri karena lelah. Karena pada saat dia berprinsip berpandangan bahwa dunia ini yang selain Allah ini bisa membahagiakan, tertipu dia. Tertipu. Karena dunia ini adalah keberadaannya ada yang tidak ada. Maka kita jangan. Makanya tadi, kalau Abah senyum, begitu ada orang ngirimkan berita, wah ini ada dari Elon Musk, saya tidak bahagia, ya jelaslah. Karena bahagia itu bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di sawah, bukan di kebun, bukan. Karena surganya di jantungmu itu. Bahagia itu di sini, di hati letaknya. Bukan daganganmu laku, Kang Dian, bukan. Maka kita belajar dari Rasulullah dalam bahagia. Karena bahagia bedanya Nabi Sulaiman dengan kita, nggak usah bandingkan dengan Elon Musk. Bandingkan saja kata Imam Sibawai antara Rasulullah dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman dia memiliki 2/3 dunia, kebahagiaannya adalah pada objeknya, Pak. Jadi punya rumah, punya mobil, punya apa, itu objek. Itu belum tentu alat bahagia. Tidak semua orang punya mobil, punya rumah, punya usaha bahagia. Contohnya Elon Musk. Kurang apa Elon Musk? Jadi wahai kepada generasi muda semua, jangan kita hidup ini bukan mencari harta. Tadi semua. Maka itulah kita harus sempurnakan surga pada tubuhmu, surga pada hatimu, surga pada ruhmu, surga pada sirmu. Surga pada tubuhmu namanya Jannatul Ma'wa. Maka tadi kalau Abah lebih mengajak, memang seharusnya kita nih makanan ada tapi hati tentram. Tadi semua. Jadi buat apa mobilnya, rumahnya mentereng, mobilnya bagus, rekeningnya banyak tapi hatinya kusut? Tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Termasuk juga banyak orang sekarang ini mendapatkan neraka di rumah mewah. Karena tadi apa yang Allah ungkapkan tentang nar dan nur dalam Al-Quran itu adalah kedamaian, kesadaran, dan ketidaksadaran. Coba, ada orang yang habis korupsi. Padahal pulang ke rumahnya tidak nyaman di rumahnya. Kamar tidurnya terasa panas. Karena yang membuat adem itu bukan ruangannya, hati. Itulah neraka jahim sebetulnya. Maka jangan coba-coba mencuri barang orang lain. Jangan coba-coba berkorupsi punya negara. Karena hatimu tidak akan bahagia. Kau tidur di mereka kasur apapun, maka hatimu terasa. Maka itulah gagalan para orang-orang karena hanya mandang syariat, tidak memahami hakikat neraka. Padahal yang Allah omongkan surat Al-Haqqah, surat Waqiah, surat ini, surat ini, surat itu, Allah sedang tidak membicarakan fisik yang ada apinya, bukan. Tapi Allah sedang menceritakan rasa yang datang pada hati, walaupun tidurnya di kasur yang paling mahal, di hotel bintang 5. Saya punya teman tempo hari yang dia kabur ke Singapura. Tempo hari ada kasus, saya nggak sebutkan kasusnya di sini, tapi rame kan di TV waktu itu. Dia bilang saya sembunyi di hotel bintang 5, rasanya panasnya luar biasa. Nah iya kata saya. Karena masalahnya kenikmatan hidupmu itu tergantung apa yang di hatimu. Kalau kamu tidak memiliki rasa bahagia di hatimu, atau apalagi diselimuti rasa takut, dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar oleh debt collector, dikejar-kejar. Maka lihat kata Al-Quran, orang dalam neraka itu kasurnya terbuat dari api.
selimutnya terbuat dari api, sendalnya terbuat dari api, makanannya adalah yang basah panas. Nah iya, coba kamu makan di restoran paling mewah di Singapura, tapi kamu sambil culang cileng kieu celengak cilinguk lihat KPK. Berjalan pun sepatu paling mahal sekalipun merek apapun terasa seperti api. Kan ngomongin rasa Allah itu. Cuma karena keongan ulama koplok aja. Maaf ya, apa harus bongkar sekarang. Akhirnya yang menjadikan penyebabnya manusia takut sesuatu perkara yang tidak ada di sisi Allah, termasuk neraka tadi. Maka inilah sekarang sedang Allah dohir-dohirkan tentang nar dan nur, jannah dan nar. Ternyata adalah tadi, coba Mas Ewo habis bunuh orang, bawa duit, ngerampok duitnya, tidur di hotel bintang 5. Bisa tidur nggak? Kasurnya panas, selimutnya, maka lihat kata Quran, bantalnya dari api. Coba aja antum, misalnya ada orang bunuh istrinya, kabur dia, lihat setiap orang kayaknya polisi aja, padahal orang polisi lagi anteng ngebubur, dia lewat. Itulah makanya disinilah kita harus mengerti tentang makna syariat dan makna hakikat dalam setiap kehidupan. Maka kisah Tuan Syekh Abdul Qadir menjabarkan tentang jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Nah inilah hari ini banyak didohirkan oleh Allah. Banyak orang punya harta tapi dia neraka di hatinya. Maka marilah cari harta dengan cara yang benar, dengan proses yang benar. Karena pada penghujungnya kita akan menderita neraka itu sendiri. Gus bisa bari udut Gus? Aman? Oh udah, kita kan ngobrol malam ini. Namanya tafakur. Tadi semua. Jadi maksud dia bisa kebayangkan orang yang punya 14 triliun ngomongnya nggak bahagia. Berarti kalau begitu harta bisa membawa bahagia nggak? Bisa kalau hatinya sudah bahagia. Hatinya dulu. Maka Islam itu mengajarkan di sini alat bahagianya dulu, bukan objek bahagia. Sekarang manusia korupsi ini, korupsi itu, tidak akan bahagia. Walaupun rumahnya dibangun mewah. Maka hari ini banyak manusia menangis di rumah mewah. Banyak manusia sekarang ini ketakutan di rumah mewah. Makanannya jadi buah jakum, padahal soto yang paling enak, tapi terasa buah jakum bagi dia. Tuh. Maka Quran bicara tentang buah jakum, minumannya air timah, minumannya jus stroberi pun terasa air timah. Sebetulnya tentang rasa. Coba pada saat kita bahagia, hati bahagia, makanannya cuma parut singkok, sambal terasi. Tapi pada saat hati bahagia, nikmatnya bagom lagi. Nikmat. Itulah yang diajarkan oleh Allah pada kita. Makanya kalau di dalam kebahagiaan dalam Islam itu harus 4 lapis. Karena kita mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki kebahagiaan ruh jismani. Tapi ruh jismani memang harusnya kalau akan bahagia kalau perutnya kenyang, tempat tidurnya enak, ruangannya adem, bahagia. Maka lihat dalam Quran orang yang di surga. Apa kata Quran di dalam surga? Rumahnya adem karena punya AC. Tadi. Kemudian apa kata Quran lagi? Orang di surga itu makanannya tidak punya freezer. Tadi semua. Jadi kita ini sebenarnya Tuhan itu sangat karena Tuhan itu adalah sudah mentajalikan dirinya di alam musyahadah ini semua. Maka kebahagiaan itu akan diukur dengan jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syiarul Asrar
kebahagiaan pada ruh jismani tadi semua ya. Dan neraka pun sama. Maka kenapa neraka sakor, neraka jahim, neraka wel, neraka jahanam? Kalau surganya 4 lapis di situ, maka nerakanya pun 4 lapis. Karena maka tadi jantung kita ini kalau nggak diisi dengan baik, yang ada buruk. Kalau jantung kita ini nggak diisi dengan surga, yang ada neraka. Jantung kita ini kalau nggak diisi dengan dikir, yang ada lupa. Maka itulah, disinilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah, walaupun beliau sampai habis hartanya, perutnya sering diganjal, tetapi beliau menyatakan bahwa dinyatakan oleh para ulama-ulama adalah makhluk yang terbahagia yang pernah ada di bumi. Nah itu, karena kesempurnaan memandang af'al Allah pada tubuhnya, kesempurnaan memandang nur asma Allah pada hatinya, kesempurnaan memandang nur sifat Allah pada ruhnya, dan kesempurnaan memandang nur zat Allah pada sirnya. Tadi semua. Maka dalam kitab berjanji disebutkan beliau itu syadidul haya wa tawadu, sangat pemalu dan tawadu. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau begitu buat anak-anak muda siapapun yang sedang mondok, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi apapun, bukan tujuan kamu memperkaya diri sebetulnya. Karena selama kau jadikan sandarannya adalah makhluk, kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Contohnya Elon Musk, contohnya Whitney Houston, contohnya Cat Stevens, contohnya Adnan Khashoggi dulu. Dari semua banyak orang bunuh diri pada saat dia sudah mencapai, kalau menurut manusia lain adalah kaya luar biasa. Tuh ternyata kekayaan tidak membuat bahagia. Tapi ada kekayaan juga yang membuat bahagia sebenarnya kalau ngerti. Makanya kalau Abah lebih cenderung mengajak bereskan dulu jantungnya, dadanya, baru. Karena Mas Ewo, kalau seandainya dada kita ini sudah surga, maka penduduk surga akan datang pada diri kita. Maka kenapa dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Daqaiqul Akbar, ciri-ciri orang di surga itu adalah seluruh penduduk surga itu, maka rumahnya disebut dengan Baiti Jannati, kemudian dia akan mendapatkan bidadari dari semua ya. Dan bidadari sebanyak berapa? 70 gitu. Dan 70 itu selalu perawan bahasanya. Itu juga harus ditamsil, itu masuk dia. Nanti jangan sampai panjenengan tahajud gara-gara pengen itu, gitu kan tadi. Padahal yang dimaksud di situ sangat nyata kalau ngerti huruf-hurufnya. Sebenarnya kita akan mendapatkan bidadari itu dalam Al-Quran hurun in. Hurun itu adalah apa yang membuat kita senang melihatnya. Istri kita pada saat kita senang melihatnya bidadari. Kursi kita pada saat itu bidadari semua. Wong kursinya nggak beli dari loak, perawan. Kulkas, perawan. Tadi. Maka segala apa yang membuat hatimu senang di rumah itu adalah hakikatnya bidadari semuanya, yang harus dipahami. Kalau kita beragamanya tadi diawali dengan tawajuh, tafakur, sazakur, tawakul. Tapi kalau agamanya diawali dengan dogma, ya tadi yang terjadi selama ini. Nah itu surganya seberang sono. Di sini menderita dia. Dari semua ya. Maka inilah pelajaran, nah, termasuk juga manusia beribadah. Apakah beribadahnya itu sama? Kalau seandainya yang dia pandang itu pemiliknya, maka dia akan menemukan Allah pada segala apa yang nampak di muka bumi ini. Maka di dalam hikam itu ada qobad, ada basat, ada dilapangkan, ada disempitkan. Itulah realitas Tuhan pada saat tajalli ke alam dunia ini menjadi dualitas, kata Abah juga. Ada senang, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada mudah, ada susah, ada kaya, ada miskin.
Itu adalah sebuah proses belajar kepada si jiwa. Supaya kita mengerti yang sebenar-benarnya itu Allah bukan sedang mengajarkan memilih kanan atau kiri. Allah tidak sedang mengajarkan kaya atau miskin. Allah tidak sedang mengajarkan surga atau neraka. Tapi segalanya Allah ingin membawa kita kepada Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Bukan surganya, bukan nerakanya, bukan miskinnya, bukan kayanya, bukan hidupnya, bukan matinya, bukan untungnya, bukan senangnya, tetapi adalah kita kepada pemilik senang itu, kita pemilik surga itu, kita pemilik amal itu, tadi semua. Maka itulah di dalam hikmah hikam yang pertama, min alamatil itimadi alal amal nuksonur roja inda wuzudi zalal. Cirinya orang itu bersandar adalah pada amal, cari surga di luar dari diri, maka dia tidak akan ketemu. Maka pas sama Abah keliling dunia, saya pikir keindahan itu Bali. Ternyata sampai di Bali saya melihat Allah lebih indah. Pulang saya pikir keindahan itu Lombok. Begitu saya lihat Lombok itu nggak ada apa-apanya dibandingin Allah. Pulang saya dari Lombok. Saya pikir keindahan itu Makassar, maka Abah keliling. Saya pikir keindahan itu Singapura, ternyata Allah lebih indah dari Singapura. Mana mungkin makhluknya lebih indah daripada yang mengadakannya. Gak mungkin sesuatu yang tidak ada di sisi Allah, kanallahu syai'ama'ah, lebih indah daripada yang mengadakannya. Makanya jadi Abah itu Mas Dino keliling dunia itu untuk membuktikan ternyata Allah lah yang lebih besar itu. Ternyata Allah lah yang lebih akbar itu. Ternyata Allah lah yang lebih indah itu. Juga sama, jajal lagi ke Paris, jajal lagi ke Barcelona, datang lagi ke bagian, tetap Allah. Dan pada saat kita sudah bersama Allah, saya pikir kemarin Jogja memberikan ketentraman. Ternyata Allah lebih indah daripada Jogja. Gitu. Saya melihat Allah lebih indah daripada Jogja, maka pengen balik. Tadi semua. Jadi inilah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan kepada miliknya, tapi kepada pemiliknya. Dan untungnya kalau mencintai miliknya terlalu banyak. Kayak tadi bahagianya orang rambutnya lurus dikeriting. Makanya Abah suka jalan, Bu, mana Bu? Mau keriting rambut. Ada lagi satu lagi. Mana Bu? Mau luruskan rambut, kenapa nggak tuker aja di jalan? Ada lagi, mana Mas? Mau ke KUA, ngapain kawin? Ada lagi, mana Mas? Mau cerai ke KUA. Kenapa nggak tuker aja lu di situ? Tadi semua. Ini kan lucu kan orang. Jadi pada dasarnya kembali lagi tadi, marilah kita temukan, marilah kita rasakan, marilah kita wujudkan. Mau berapapun kekayaan Elon Musk tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau belum bisa berhasil memandang Allahnya. Maka yang harus dibereskan itu adalah selalu dadanya dari semua. Jadi bahasanya adalah bukan objek bahagianya, tapi alat bahagia. Metal detektor kebahagiaan adalah di dada. Itulah Allah ingatkan tentang alam nasroh laka sodrok. Itu juga yang menjadikan asbabun nujul. Kata Ibnu Abbas, terusnya surat alam nasroh itu adalah karena dulu orang Islam dihina karena miskin. Nah, maka oleh Abbas sekarang orang Islam tidak boleh miskin. Tetapi tidak mungkin tubuh ini kaya sebelum hatinya kaya. Itulah. Nah, mereka contohnya Elon Musk, Whitney Houston, siapapun, dia punya harta berjibunnya luar biasa, tapi hatinya kosong dari Allah. Itu masalahnya. Cuma tidak jelek juga Elon Musk begitu. Karena dulu Bill Gates pernah jadi orang terkaya. Kemudian apa? Dia sekarang menjadi misionaris. Berjalan kepada ruhani. Dulu di Indonesia juga James Teryadi.
grup Lipo, Tantri Abeng adalah setelah dia tidak bahagia dengan harta yang berjibun, akhirnya dia mencari Tuhan. Walaupun Tuhannya silahkan, kalau bagi Abah semuanya benar. Tadi semua semuanya benar. Tadi semua. Hanya orang-orang yang masih penyakit kulit yang belum mampu melihat Allah pada wujud orang lain, wujud agama lain, wujud suku lain. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang cara melihat tadi semua. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu manusia disebut ada almarhum, ada almalun tadi semua. Tadi orang yang mencari bahagia dengan fisik pada objek bahagia sebanyak apapun dia itu adalah termasuk almalun sebetulnya. Walaupun orang ibadah dengan tubuhnya sebanyak apapun tetap almalun tadi semua. Maka disinilah ada dua bagian. Nah, Elon Musk tidak memiliki ruhani. Maksudnya tidak, dia sumber kekayaannya itu pada objek bahagia, bukan pada alat bahagia. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau mau move on, tapi silakan, terserah panjenengan semua tadi semua ya. Tetapi Abang ngasih tahu zaman ini berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Tadi semua kita harus. Itulah kenapa di alam ini ada dua hal. Satu Allah yang tidak berubah. Yang kedua makhluk yang selalu tagoyur. Selalu berubah. Nah, ini. Maka Islam sudah memberikan konsep kebahagiaan. Maka Islam membagi dirinya 4 bagian. Tadi. Pada ruh jismani, maka kita akan diberikan kecukupan makan, minum, tadi semua. Nah, maka kenapa Mas Udiono sekarang banyak orang kaya, bahkan haji pun nggak mau. Banyak orang kaya, sodako nggak mau. Karena tadi, ini milikku. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau nggak ada, kita ini banyak Elon Musk kecil. Tadi semua. Pada saat ini rumahku, ini hartaku, iniku, ini punyaku. Nah, itulah. Juga manusia akan digeret kepada ketidakbahagiaan. Tadi semua. Maka konsep Abah di dalam perjalanan itu, Abah tuh ingin semua orang adalah. Sampai pernah itu ada seorang konglomerat, Abah naik, turun di Singapura, dijemput pakai Bentley. Mobilnya udah autopilot. 20 tahun lalu udah nggak ada supir, Pak. Dia duduk di belakang. Kata saya, supirnya mana? Gitu. Don't worry, Mr. Asep, katanya gitu kan tadi. Mobil ini bisa saya suruh, gitu kan tadi. Tapi orang yang punya mobil Bentley saat itu belum mahal, waktu itu masih 10-11 miliar semua ya. Tapi bagi Abah Setu saat itu 10 miliar itu gede. Gitu. Karena lihat duit 100 juta aja belum. Tapi kalau sekarang duit 10 miliar kecil. Udah kecil gitu kan tadi semua. Nah inilah kata saya, kenapa Pak Asep itu setiap ketemu saya lihat bahagia. Saya bilang, Mr. Alvin, kalaupun saya nih hari ini ditukar dengan kekayaan Bapak, dikalikan 1000 kali, saya tidak mau. Karena Bapak ini adalah bukan orang kaya, orang miskin. Jadi makanya kenapa para ulama mencontohkan tentang fakir menurut Allah, fakir menurut manusia itu beda. Jadi fakir itu al-fakir tadi semua. Sementara kaya itu al-gina tadi semua. Jadi ternyata gina itu contoh Mas Gombleng itu termasuk al-gina itu. Rasa cukup. Itu cukup tadi semua al-gina. Jadi al-fakir itu walaupun dia itu punya mobil 20, tapi kalau masih dia terus mencari nggak ada itu al-fakir, fakir semua ya. Jadi kalau ada tetangga duitnya banyak, rumahnya mewah, duitnya mobilnya banyak, kalau bagi zakat kasih dia. Itu termasuk fakir itu. Tadi semua. Kalau Mas Gombleng jangan dikasih, karena dia udah kaya.
kaya dari semua. Maka disinilah kita harus mengerti kaya menurut Allah dan kaya menurut manusia. Tapi kaya menurut Allah akan melahirkan kaya juga menurut manusia. Karena kebahagiaan, kekayaan pada tadi alat bahagia akan menarik kebahagiaan. Itu yang jadi Islam beda konsepnya. Jadi kalau mereka cari konsepnya, cari makhluknya, kemudian dia cari-cari bahagia. Kenapa saya beli ini nggak bahagia? Kenapa saya ada satu orang di Pulau Seibu, saya pernah datang ke Pulau Seibu di Filipina, di Mindanao, kayaknya luar biasa. Padahal dia dayang-dayang ada di situ. Satu pulau dia beli, dia bikin dayang-dayang, kayak susurgaan begitu. Ya dia tidak akan bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari hati. Bahagia itu Allah. Bahagia itu cinta. Itulah kenapa orang itu kalau sudah hatinya penuh dengan cinta, maka dia akan sebetulnya bahagia walaupun belum punya apa-apa sebetulnya. Tetapi manusia sekarang terpenjara oleh jasadnya sendiri. Ibadahnya terpenjara oleh jasadnya sendiri. Maka Syekh Thaila ingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ihlasi fiha. Amal itu kerangka yang sebetulnya ruhnya dari amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah tidak akan sampai derajat ikhlas sebelum mukhlas. Mukhlas itu adalah tidak akan sampai derajat mukhlas sebelum aslama. Tadi melepaskan rasa memiliki. Itulah Islam dari semua. Jadi kita ini kalau ingin bahagia, lepaskan dari rasa memiliki. Pada saat seorang gadis takut kehilangan pacar, pada saat dia belum punya pacar, Mas takut gak kehilangan pacar? Tidak. Mas Ngadiono pada saat punya mobil takut kehilangan mobil. Pada saat belum punya mobil takut gak? Tidak. Pada saat kita sekarang banyak orang takut mati. Pada saat manusia itu tidak punya hidup, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, takut mati nggak pada saat nggak punya hidup? Tidak. Tapi kenapa sekarang manusia takut mati? Karena merasa memiliki hidup. Itulah persoalannya. Jadi sebenarnya neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam itu ada terbakarnya rasa memiliki pada anak, pada harta, pada jabatan, pada kedudukan. Maka itulah kenapa kita ini dikisahkan harus menyembelih Ismail itu. Menyembelih Ismail itu menyembelih rasa memiliki. Karena rasa memiliki itulah yang membuat manusia menderita dari semua. Coba. Makanya kalau bagi Abah mah sudah biasa, Mas. Jadi Abah uang terbesar yang pernah diambil cash dari rumah itu 2 miliar. Ada 2 miliar, ada 400 juta, ada 7. Gak pernah terasa di sini. Karena selalu biling dalam hati, wong dulu aja lahir boro-boro 2 miliar. Itu bawa udud SSE batang-batang acan. Jadi kita nggak takut kehilangan. Nah, orang yang tidak takut kehilangan akan mudah sedekah. Karena dia akan selalu bawa apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Anak bukan miliknya. Istri bukan miliknya. Nah inilah rasa memiliki itu yang menjadikan manusia menderita di dunia ini. Itulah neraka wel sebetulnya, neraka jahim, neraka sakor sebetulnya. Terbakar terus apa yang ada di hatinya itu. Hilang barang sedikit terbakar hatinya. Hilang anaknya meninggal terbakar hatinya. Tadi. Itulah yang dimaksud oleh yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah pada diri kita. Jadi makanya dalam itu astagfirullahaladzim tuh. Astagfirullah kan tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi tadi. Wa atubu ilaihi tabayatubu taubatan kembali. La yamliku li nafsihi, kamu tidak memiliki jiwa ini, tidak memiliki apapun semua ya. Maka marilah kita pahami isi Al-Quran dengan baik, dengan benar tadi semua tadi.
Maka Abah sering jelaskan tentang indahnya Al-Quran mengisahkan tentang manusia yang punya penyakit kulit, Ayub namanya. Artinya apa penyakit kulit? Manusia yang tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata, itu penyakit kulit. Masih benci pada Hindu, pada Kristen, pada Buddha, itu penyakit kulit. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena berarti tidak mampu konsep la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang lain selain Allah pada apapun. Inilah yang menjadikan penyebab pertama, pintu gerbang manusia tidak bahagia, tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud dari semua. Yang kedua, penyebab manusia tidak bahagia karena masih buta mata hati seperti Yakub dari semua. Tidak mampu menyaksikan Allah dari semua. Tapi telinganya iman pada adan tapi tidak pada udun dari semua. Maka itu juga menjadikan manusia tidak akan memahami tentang hidup dari semua. Ketiga, manusia yang tidak akan bahagia adalah masih terpenjaranya jiwanya seperti Yusuf. Tubuhnya itulah Yusuf yang terpenjara oleh tubuhnya dari semua. Maka dalam kisah Isra Mi'raj, Yusuf itu adalah di langit yang ketiga. Adalah kesadaran yang dimana ada siap berkorban dalam hidup. Tadi, melepaskan kepemilikan. Ini bukan milikku lagi. Maka itu dikisahkan Yusuf adalah jiwa, adalah hakikat Yusuf ada pada diri kita. Adapun adalah orang yang sudah baik, kesadarannya adalah Idris. Maka Nabi Muhammad itu ketemu di langit keempat dengan Idris yang sudah belajar darosa. Kehidupan ini madrasah kepada dia. Kehidupan apa yang terjadi pada dirinya itu madrasah pada hatinya. Mana baik, mana buruk. Oh, ternyata kenapa sih Allah bikin sakit? Oh, gua juga bikin sakit ya cucu gua dengan vaksin. Ternyata tujuan saya nyakitin cucu itu bukan nyakitin, tapi sebetulnya ingin memberikan imun kepada si bayi dari semua. Jadi kita akan mengerti, oh kenapa ya saya dikurangkan, kenapa saya diginikan, kenapa saya diginikan. Maka disitulah si jiwa akan belajar banyak dari semua ya. Jadi kalau orang yang sudah Idris, contohnya itu. Demikian pula kalau cukuplah sampai Idris. Ya, kalau sudah sampai pada Idris berarti sampai pada jiwa nafsul mutmainnah, maka orang itu akan tenang, damai dari semua. Tidak tertipu lagi dengan penyakit kulit, tidak tertipu lagi dengan kebutaan dari semua. Ya, bahkan pada Ibrahim sudah mampu menyembelih Ismail. Rasa memiliki kepada apapun pada hidup. Maka tadi kata dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ya. Maka kita kalau sudah mampu melihat segala kehidupan ini adalah hanya nur afal Allah. Maka dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Tijan Ad-Darori diajarkan wahdaniyat bil afal. Wahdaniyat fil afal berarti kita sudah mampu melihat semua gerak itu tidak ada gerak diam, ada pada dalam. Kalau sudah melihat segala diam dan gerak itu dalam, berarti wahdaniyat fil afal, hanya ada satu afal di dunia ini, hanya afal dalam, afal Allah. Itulah orang yang sudah mampu, dan Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Berarti kalau begitu kita sudah sempurna memandang kehidupan ini pada tubuh sebagai nur afal Allah. Mendiamkannya, menggerakkannya, memberikannya, melebihkannya, mengurangkannya, menghidupkannya, mematikannya. Kita sudah mulai akan bahagia di situ. Inilah pelajaran daripada apa yang dicontohkan hari ini oleh Allah. Kita diajarkan tentang Elon Musk tadi semua. Manusia yang memiliki harta 14.000 miliar triliun, tapi ternyata tidak bahagia. Karena bahagia itu bukan letaknya pada makhluknya, tapi letaknya pada pemiliknya. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa sifat makhluk dan pemiliknya itu yang satu fana, yang satu baqo. Kebahagiaan yang datang dari seluruh makhluk yang fana akan fana. Bahagia pagi
Maka tadi orang pengantin 3 bulan masih happy, ketawa ketiwi, tapi 4 bulan sudah mulai berantem. Dari semua keindahan waktu masih adanya cinta di hati, semuanya ternampak indah. Tiada kelemahan dari suami saya, tiada kelemahan dari istri saya, semuanya indah di mata kita. Pada saat sudah mulai kehilangan cinta, mulailah rumah tangga itu kejaksaan, pengadilan, saling menuntut, saling ya ngarit. Iya. Nah, inilah yang harus dipahami kehidupan, karena kehidupan adalah sekolah tadi semua. Ya. Ono sopo? Ya, silakan duduk ya. Ya. Jadi Abah tuh ingin semuanya masih ngomong ke Mas semuanya. Dari mana Pak? Alhamdulillah sudah kumpul dari semua. Semarang udah datang, Magelang, udah semua, Wonosobo, Kebumen, Probolinggo, iya. Silakan Mas ini. Iya. Semua alhamdulillah. Ya, Mas. Ya. Ya. Nah, sekarang ini sebagai penutup dari Abah tuh ingin memberikan semua bisa merasakan kebahagiaan itu sempurna, dohir batin. Jangan salah, cukuplah Elon Musk yang uji coba. Jadi jangan coba besok pagi gimana saya bikin ini, bagaimana saya bikin ini, gimana saya bikin. Jangankan uang kamu yang cuma beberapa duit, Elon Musk aja 14.000 triliun nggak bahagia kok. Nah, kalau begitu jangan salah target. Gitu. Makanya dalam hikam sudah diajarkan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Itu. Makanya sebagai penutup dari Abah tadi semua banyak pelajaran, karena dari botol plastik ini, dari asbak ini, dari buah itu, dari apapun semuanya. Tadi salah satu pelajaran yang tadi saya dengar dari Pak Gembleng itu bagus gitu, adalah mengikro segala perkara. Marilah kita contoh tadi semua. Betapa nyatanya surga Allah. Di sini aja ada durian depan Abah, musangking lagi. Ada musangking, ada jeruk, ada apel. Jangan cari surga kemana-mana. Maka Allah ingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tadi Mas Ewo datang sambal. Nah Mas Ewo saya bilang ini surga nih. Ini surga sambal ini. Bayangkan dari sambal itu. Karena kita ini tidak pernah tadi tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Sehingga begitu melihat sambal nggak bisa menangis. Karena di otaknya Mercedes. Padahal Tuhan sedang ajarkan lewat sambal itu. Dari mana itu? Apa namanya? Kalau di sini namanya apa? Coet ya? Coet batu itu dari gunung mana? Yang kedua, mutunya dari gunung mana? Sambalnya apa nama cabenya dari kota mana? Garamnya dari laut mana? Coba betapa nikmatnya Allah antarkan ke kita sampai di situ. Pernahkah kita menyadari berterima kasih pada Allah? Adanya sambal saja dulu. Bagaimana juga kata saya kepada istrinya Pak Ewo tadi, hanya orang koplok yang masih nunggu-nunggu surga di sono. Coba lihat dapurmu itu, nikmat mana yang kau dustakan? Ini bawang putih, ini bawang merah, ini ketumbar, ini itu, ini kayu manis. Coba begitu disempurnakannya nikmat Allah kepada kita, tapi tetap saja manusia nggak memahaminya. Mas Gembleng tadi, saya menangis lihat nasi. Begitu saya lihat nasi, nampaklah gabah. Setelah saya lihat gabah, nampaklah orang yang tadi memasak tadi. Lihat nasi, nampaklah orang yang memasak nasi. Ya Allah, terima kasih sampai engkau utus orang yang menanak nasi. Kemudian setelah kelihatan orang yang menanak nasi, nampaklah kompor. Karena
Tidak mungkin ada nasi kecuali ada magicom, ada ini, ada air, ada api, ada apa semua. Nampak yang mikulnya. Setelah nampak yang mikul, nampak yang jualan di toko. Yang retail nampak yang jualan di toko besar. Nampak yang toko besar itu dari orang yang sedang memanen padi. Nampaklah orang sedang memanen padi itu orang yang sedang merawat padi. Nampak lagi orang yang sedang menanam padi, yang menjual bibit padi. Jadi Allah mendatangkan kepada kita setiap saat betapa agungnya, betapa sayangnya Allah menjamin surga kita di dunia ini. Kita hanya tahu makan aja. Dari semua. Bahkan kita tidak pernah bertanya lagi. Kenapa Nabi itu doanya Allahumma barik lana bima razaqtana. Kenapa kamu makan sendiri doanya Allahumma barik li? Karena kita ini kadang-kadang nikmat yang begitu besar dari Allah pada kita yang nyata setiap saat tidak pernah disyukuri. Maka itulah manusia di dunia ini akhirnya tidak paham siapa Tuhannya. Begitu nyata Tuhan pada afalnya setiap pagi pada kita. Apalagi kalau sudah ngerti tauhid, wahada yuwahidu tauhid, dan ternyata sebanyak ini makhluk di dunia yang ada itu ternyata hanya satu hidupnya Allah. Jadi kalau kita masih salah melihat penyakit kulit, berarti kita telah menendang, menghina, merusak salah satu apa yang sudah Allah muliakan di muka bumi ini. Maka kalau bagi teman-teman Abah yang ingin bahagia, kalau seandainya hilangkan penyakit kulit, itu yang pertama. Berarti kalau ada kita anggap manusia itu najis di dunia ini, berarti kita tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata tadi semua. Ya. Kalau kita masih salah memandang, berarti kita itu adalah tidak akan pernah akan masuk diberikan paham oleh Dia, karena kita sudah terjegal di kulit tadi semua. Ya. Dan hari inilah Islam Nusantara tidak bahagia. Islam Nusantara sedang hancur karena penyakit kulit, penyakit kebutaan pada mata batin, tidak mampu menyaksikan Allah pada segala, apalagi pada manusia. Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam. Artinya Allah itu karomna, itu Allah telah memberikan karomah kepada semua makhluk yang berwujud manusia semua. Ya. Apalagi kata Abah, lebih parah lagi orang Islam sekarang menganggap Nabi Muhammad itu sudah dianggap mati. Semua. Padahal Muhammad itu hidup bersama dirinya setiap saat. Kita tidak akan bisa mewujud kecuali karena wujudnya Muhammad. Kita tidak akan bisa melihat karena bukan basornya Muhammad. Kita tidak akan bisa mendengar dengan samanya Muhammad. Kita tidak akan bisa bernapas kalau bukan dengan hidupnya Muhammad dari semua. Maka sebetulnya setiap hari kita disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah menyadarinya dari semua, tidak pernah merasakannya pada segala apa yang maujud dari semua, ya. Karena kegagalan dalam tauhid dari semua, ya. Maka amaliyah Abah di bulan Ramadan nanti adalah bagaimana kita imsak, bagaimana rasakan rasa Allah dan Rasulullah nyata pada diri. Maka amaliyah yang pertama yang Abah adalah penyerahan. Bagaimana adalah merasakan, adalah menjadikan tubuh kita suratul Fatihah, menjadikan hati kita adalah kulhu, adalah surat Al-Ikhlas pada diri kita. Maka selalu digambarkan tentang merah dalima. Ada buah dalima di dalam dada. Itulah kenapa jantung kita itu berwarna merah seperti buah delima. Dari semua merah dalima. Tapi merah dalima itu ada dari dal yang 5. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah merah dalima di situ. Nah, kalau orang yang tidak memahami merah dalima pada jantungnya,
maka disitulah akan muncul neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, bahkan neraka jahanam dari semua. Tapi orang yang sudah memahami adalah merah dalima pada jantungnya, maka dia sudah masuk jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah pada tadi di dalam jantungnya. Itulah kenapa selalu Allah katakan, dan inilah surat yang paling indah dalam Al-Quran, diantaranya adalah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah ini misbah itu jantung tadi semua. Itu tadi si dalima tadi warnanya merah tadi semua ya. Makanya buah merah delima itu nggak ada bedanya dengan zaitun. Kalau istilah Al-Quran menggunakan buah zaitun. Kaukabun duriyun yukodu min sajaratin mubarakah. Nah, maka yang pertama itu adalah baginda Nabi Muhammad adalah dihidupkan jantungnya, dadanya, ditutupkan, ditemukan merah dalimanya, ditutup pintu neraka jahimnya, neraka sakornya, neraka welnya, neraka jahanamnya, diganti dengan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah di jantungnya. Itulah merah dalima di dadanya. Maka itulah tentang rahasia bagaimana kita menahan nafas, menyatukan rasa pada jantung. Inilah maka oleh Sunan Kalijogo dibuat adalah ketupat. Maka ketupat itu kalau sudah direbus warnanya apa? Kemerah, merah. Bentuknya mirip biji dalima dan juga mirip buah zaitun. Maka Allah berkata, maka bersihkan rumahku. Siapa yang sudah membersihkan rumahku, man dakhalaha kana aminah. Man dakhalahu kana aminah kata Quran, tapi kata hadis man dakhala nur. Nah, itu pada jantungnya. Maka bagaimana itu ada di bulan Ramadan ini adalah supaya kita imsak tadi. Maka amaliyah yang pertama adalah bacakan Fatihah, tubuh jadikan suratul Fatihah. Yang kedua, jadikan tubuh adalah jantung kita adalah kulhu huwallahu ahad. Satulah nafas, baca kulhu. Tekukan lidah ke atas, karena pada saat lidah kita menyentuh langit-langit adalah mulut atas, itu adalah dunia kedokteran membuktikan ada saraf penon, ada saraf yang akan membawa nanti kepada saraf kebahagiaan, hormon kebahagiaan tadi semua ya. Maka nanti biasakan di bulan Ramadan kita lakukan. Itulah kata saum itu dari kata imsak tadi semua. Nah, kemudian kata saum dengan kata siam nanti. Siam itu beda dengan saum. Allah menyuruh dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, tetapi kita biasanya suka niat nawaitu sauma godin. Saum beda dengan kata siam. Saum adalah juga bagaimana menekuk lidah. Karena kata saum itu adalah di dalam surat Maryam adalah berhenti bicara saum itu. Kalau kata siam adalah menahan makan, minum dan bersetubuh. Kata siam. Tapi ulama kita lebih hebat menafsirkan dengan istilah saum. Karena saum itu bicara, berhenti bicara. Kenapa berhenti bicara? Karena lidahmu ditekuk. Lidahmu ditekuk, gaginya dirapatkan, maka imsak menahan tadi semua. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Dan bicara kepada Allah itu adalah hanya berlaku pada saat kamu mati. La hayyun la ilmu. Nah, amaliyah yang kedua setelah jadikan tubuh Fatihah, kulhu, amaliyah yang ketiga adalah penyerahan diri. Sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqilallah. 7 sifat ma'ani pada ayan khorajiyah pada Adam, satukan dengan 7 sifat maknawi pada ruh ayan sabitoh, pada ruh kawinkan. Jadi wahdaniyat 15 sifat. Kemudian sifat yang 15 itu satukan dengan 5 sifat yang kepada zat tadi semua. Wujud, kidam, bako, walapatu, lilahwadisi, kiamuhu, binapsihi, wahdaniyat.
Maka itulah sekali nafas itu sifat 20 terjadi pada diri kita sebetulnya. Sekali nafas tadi semua. Itulah mengaktifkan merah dalima di dada. Kalau di dalam surat Maryam itu kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah kenapa sod itu dengan menggunakan alam nasrah, sod. Dan Nabi bersabda dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam sagopmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syir ada la ilaha illallah. Dan kata Allah la ilaha illallah itu ana, akulah la ilaha illallah itu. Man dakhalaha kana amina. Man dakhala apa nama hisni, la ilaha illallah itu hisni kata Allah, bentengku. Wa man abdakhalaha kana amina. Siapa yang telah masuk kepada benteng la ilaha illallah tadi, orang la ilaha illallah di dadanya bebas dari penyakit kulit. Karena kalau masih ini Hindu, ini Buddha, ini kafir, ini berarti kita tidak bisa dia tajalli pada hatimu karena kamu masih memilih-milih. Nah, inilah pelajaran yang harus kita pahami. Jadi kita harus mengerti mana syariat, mana hakikat. Secara syariat kita harus tahu, oh ini kafir, ini. Secara syariat, oh ini babi, oh ini kambing. Secara syariat, tapi dalam pandangan batin, itu. Dalam pandangan batin, maka bungkuslah syariat itu tubadil dengan hakikat. Hilanglah. Nah, maka kalau dalam aplikasinya nanti sebetulnya bisa kita lakukan. Maka Abah selalu ajarkan, ingat yang dua, lupa yang dua. Ingat segala kebaikan orang pada kita. Dan ingat segala kesalahan kita pada orang. Ingat segala kebaikan orang pada kita. Lupa segala keburukan orang pada kita. Itu kalau mau masuk membersihkan jantung. Memandang syariat dan hakikat. Pandanglah kesalahan orang secara hakikat. Apapun salahnya, lihat Allahnya. Oh, orang itu Allah sedang mendidik saya. Maka tiada lain yang kita lakukan adalah karena dipandang kesalahan orang pada kita secara hakikat. Maka tiada lain kewajiban kita adalah mengambil sifat Allah, Raufur Rahim, mengampuninya. Tadi semua, ya. Banyakan manusia tidak bahagia karena dia selalu kebalik. Kesalahan orang dipandangnya secara syariat, tapi kebaikan dia kepada orang dipandangnya secara hakikat. Sehingga dia menuntut terima kasih. Kurang ajar nih orang, udah gua tolong, udah gua bantu, ada terima kasihnya. Itu tandanya dia memandang kebaikan yang dia lakukan secara syariat. Padahal seharusnya kebaikan yang kita lakukan, tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh wayang, semuanya perbuatan dalam. Maka itulah cara belajar supaya kita di Ramadan itu menghidupkan merah dalima yang ada di jantung tadi, atau zaitun yang ada di jantung tadi. Berlakulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi, marilah kita berakhlak Allah, tahallaku bi akhlakillah dalam segala perkara. Tadi semua. Itu. Jadi itu yang kedua pada saat kita adalah menekuk lidah. Maka itulah kata Abah, kenapa ada istilah Allah nyuruhnya syam, tapi ulama kita niatnya nawaitu saum itu lebih kepada menahan bicara. Menahan bicara itu adalah tadi, menekuk lidah, merapatkan gigi, karena bicara dengan Allah itu bukan bicara tadi, tapi dengan diam tadi semua. Maka bicara dengan Allah itu la sautin la harfin. Maka di waktu antara sebelum kita mau sahur atau selepas taraweh sebelum tidur, duduklah. Kita adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, maka bersihkan hati ini daripada kekotoran. Ya Allah, siapapun yang punya salah pada diri saya yang tercatat di jantung ini, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, malam hari ini ya Allah saya bersihkan. Tak satu pun makhluk di dunia ini punya dosa pada saya. Nah itu kalau mau. Yang kedua adalah tarik lagi nafas tadi. Karena tadi saum itu adalah menahan bicara. Maka itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Juga tidak bicara. Tahan lagi nafas. Bicara lagi jantung, ruhmu yang bicara. Ya Allah, siapapun manusia yang pernah saya dolimi di kehidupan manapun, maka
Ya Allah, muliakan manusia-manusia yang pernah saya sakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik menyangkut harta, menyangkut apapun hak adami, maka ya Allah tidak ada lagi, muliakanlah. Nah, itu mendoakan. Jadi yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang datang pada jantung kita. Yang kedua, mendoakan orang-orang yang pernah kita dolimi dari semua. Itu kalau mau konsep bahagianya. Karena kalau nggak begitu, kaya Elon Musk sekalipun tidak akan bahagia. Percuma, sia-sia dari semua. Ya. Yang ketiga adalah merasakan nikmatul ijad. Adalah kata Allah ada menyampaikan adalah yang dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan, penglihatan, pendengaran, apapun yang terjadi pada diri kita, maka latihlah dengan duduk tadi. Saum itu adalah imsak. Secara lugot, segala apa yang menahan rasa memiliki, maka insya Allah akan melahirkan kesadaran. Maka itulah dalam Al-Quran, Allah surat Al-Baqarah menjelaskan dari mulai alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi sampai terus ayatnya, sampai di penghujungnya nanti adalah Allah menyatakan tentang syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran, kemudian paman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon. Nah, kita awala syafarin faidatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukmilul iddata al amana wala'allakum tashkurun. Nah, maka disitulah kita akan merasakan syukur bil korbi pada hati. Terima kasih ya Allah atas tubuh ini, terima kasih ya Allah atas. Makanya di sebelum tidur itu kita berterima kasih minimal 99. Terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah atas melihat, alhamdulillah jantung, alhamdulillah, terima semuanya dari semua. Maka sebelum kita meminta, lebih baik adalah meminta dengan bersyukur. Alhamdulillah. Baru setelah kita mengerti, baru lanjutkan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Barulah ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, akhirnya kita muncullah kesadaran yang baik pada hati. Maka pada saat kesadaran itu muncul pada hati, maka sesungguhnya kita sudah ditarik oleh Allah pada medan bahagia. Hati yang bahagia di hati akan menarik kebahagiaan. Hati yang tenang pada hati akan menarik ketenangan. Hati yang tentram akan menarik ketentraman. Maka Allah mengundangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah tentram, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah tauhid, jiwa yang sudah syukur, jiwa yang sudah taba ya tubuh taubatan, irji'i ila rabbiki, pulanglah pada Tuhanmu. Nah itu, pulanglah pada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyah, karena kamu sudah ridho, maka aku akan meridhoi. Mardiyah, aku akan meridhoimu. Setelah engkau ridho, aku meridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itulah kebahagiaan yang sempurna dari Allah. Biha khalidun. Tadi semua. Tidak akan lagi menemukan susah dan senang, yang ada senang. Tidak lagi akan menemukan semua, hanya karena sudah mampu memandang Allah dengan benar pada segala apapun fiilnya, asma'nya, sifatnya. Pada nur afalnya, nur asma'nya, nur sifatnya, nur zatnya. Tubuhnya akan lahir syariat, akan soleh tubuhnya. Karena tapi soleh yang datang dari kesucian hati, kesadaran, dari hidup, dari rasa, dari cinta. Bukan hanya sebatas amalia yang ngejar-ngejar pahala, apalagi dunia, makhluk semua. Barangkali itu sajalah yang Abah sampaikan. Jam berapa Mas Budi sekarang? 10.14. Nanti selanjutnya, oh iya, berarti amaliyah yang paling pokoknya tadi itu aja.
Bagaimana cara duduknya? Tadi Abah lakukan di Merapi tadi semua. Tangan kiri dipangku dengan tangan kanan tadi semua. Kan tadi kata Allah bahwa kita pun niatnya saum, artinya jangan pakai mulut tadi semua. Jangan bicara tadi semua. Imsak, imsak itu menahan. Maka tadi ada siapa Gus? Oh iya. Ada Lailatul Qadar. Nah itulah kenapa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu karena kita saum tadi. Imsak dari bicara. Karena bicara dengan Allah itu bukan dengan kalam tadi semua. Tapi adalah dengan dia tadi semua. Ya. Dari mana mah? Biasa Umi belanja aja terus. Iya. Ya udah lewat dulu. Ya itu saja barangkali. Jadi yang amalia yang bisa dilakukan sebelum bangun tidur. Nah itu terutama bangun tidur. Nanti kan saum pasti sahur ya. Nah, tadi semua. Jadi ada 7 amalia di sini. Nanti silakan minta ke Pak Agus. Pak Agus yang tadi aja yang buat duduk tadi semua. 7 amalia di butun, di sirun iblis ya, supaya kita itu di akhir Ramadan itu betul-betul id. Id itu adalah ada yaudu kembali tadi semua. Tadi. Pindah ke dada, 7 amalia di dada juga sama tadi semua. Insya Allah mudah-mudahan di penghujung Ramadan itu betul merasakan keagungan Allah. Tadi kata Allah, tadi kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata al-mahad wa la'allakum tashkurun itu. Betul-betul sudah merasakan keagungan Allah di akhir Ramadan, maka kita tutup dengan takbir. Tuh takbir itu. Kenapa di penghujung Id itu ada takbir. Di penghujung Id itu udah Id ada yaudu, berarti kita menyaksikan keagungan Allah. Maka bukan pada kekayaan, bukan pada apa. Itulah Elon Musk tidak akan menemukan ini. Maka dia 14.000 triliun pun tidak akan bahagia. Maka kata Abah cukup 1 perak saja, nggak usah pakai 14 triliun. Tadi semua. Insya Allah bahagia. Tetapi kalau hati sudah bahagia, maka akan melahirkan. Nah kemudian sebelum tidur adalah tadi. Setelah bangun tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Tadi semua. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Sebelum tidur dan bangun tidur. Tadi semua. Bagaimana siang? Kan siang kita tidak makan. Nah, boleh duduk di waktu pagi. Ya tadi semua. Yang biasa sholat duha, laksanakan sholat duha, duduklah. Yang biasa sholat isyrok, duduklah. Yang biasa sholat istiadah, yang benarlah istiadahnya. Penyerahan. Maka kita kembali lagi pada Al-Quran. Insya Allah tadi semua kalau kita benar-benar ngikutin tadi kan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, jadikan tubuh kita Quran. Bagaimana jadikan tubuh kita Quran? Berarti yang pertama jadikan tubuh ini suratul Fatihah. Setelah nahan nafas, jadikan surat tubuh ini sudah jadi alif lam mim. Maka tadi di antara salah satu duduk itu kan kita mengatakan aku kembali pada kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Maka disitulah alif lam mim, alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad, batin laisa pada dohir. Maka pada si diri si dohir ini adalah dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka insya Allah ya, di dalam dadanya akan dibersihkan oleh Allah. Tidak ada lagi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tidak ada lagi penutupan khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghishawatu walahum adabun alim. Tiada lagi jadi orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, karena kita hatinya sudah
Nah, cuma syaratnya di surat Al-Baqarah itu dimulai dari LE tadi semua. Maka mulailah LE. LE itu adalah rokok LE adalah penyembelihan diri. Al-Baqarah sapilah. Nah, itu awalnya. Sembelilah sapi betina pada badanmu itu LE. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai kembalilah la maujud sampai akhir Ramadan. Aku serahkan. Setelah dari LE ada surat Ali Imran, insya Allah kita tadi, maka batinmu sudah jadi Abdullah, maka dan badanmu seolah-olah adalah Maryam, maka masuk surat An-Nisa tadi, fankihu ma tobalakum masna ala nisa tadi, aku 4, aku 3, aku 2, jisamsu, sudah kawin pada diri kita. Jadi LE dulu baru masuk jisamsu tadi semua. Setelah jisamsunya beres, masuklah surat Ali Imran, surat An-Nisa tadi. Jisamsu. Setelah surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Apa surat Al-Maidah? Tadi. Surat Al-Maidah ayat 3, sempurnalah al-yauma akmaltu lakum dina itu. Nah, kalau tidak begitu kata Abah akan masuklah ke dalam surat Al-An'am, binatang. Akhirnya yang tadi kemarin Abah sampaikan di live kemarin tadi semua, ternyata Mas Udiono, orang sholat itu dikir itu ternyata selama ini banyakkan yang sholat itu jin sebetulnya. Kemarin tuh yang Atak Abah dohirkan, kan panjenengan ikut ya Atak kemarin tadi semua kan, kita lihat bagaimana itu orang yang hadir ada 1000 orang, padahal Abah menggunakan kalimat yang sama yang mereka amalkan setiap hari. Itulah kenapa jangan aneh kalau di thariqat kita banyak saling benci, saling dengki, saling hasud, saling apa, saling salahkan. Karena ternyata yang hadir itu, yang dikir itu bukan manusianya, sisi jinnya. Itu kemarin itu saya itu baru uji coba aja Abah tadi lihat. Tadi karena pada saat dikir atako saya lihat tengok ini orang latifah kolabnya ini bukan manusia ini. Jangan-jangan selama ini merasa ibadah, merasa dikir, merasa umroh, merasa haji, ternyata yang haji juga jin, yang umroh juga jin, yang sholat juga jin. Dibuktikan kan kalau nggak salah hadir ya panjenengannya. Nah, itu. Padahal kita dikir sama dari awal juga, mereka udah dikir lama kok, orang namanya orang TKN, dikirnya la ilaha illallah tiap hari. Tapi hati-hati. Maka kenapa surat Al-A'raf itu banyak orang berkata la ilaha illallah tapi berbuat sombong. Tuh itulah. Jadi jangan dikira kita bisa duha, bisa tahajud, bisa apa. Dan kalau Abah sih sekarang menemukan cirinya, selama ibadahmu itu cari pahala, pasti jin itu. Udah pasti. Cari pahala, cari surga, cari apa, cari dunia, itu pasti bukan Allah tujuannya. Itulah kenapa ilahi anta maksud. Itu pada muntah Pak Diono. Saya padahal mereka habis dikir la ilaha illallah setengah jam itu. La ilaha illallah. Tapi ternyata dengan satu kalam yang sama la ilaha illallah terbakar. Itu membuktikan bahwa sebenarnya yang ibadah selama ini adalah, dan itu sudah betul-betul diikrarkan oleh iblis, qala rabbi bima agwaitani. Tuh. Jadi selama ini manusia merasa sholat, merasa soleh, merasa mulia, malamnya tahajud, paginya duha, baca Quran, tapi kenapa di hatinya masih iri, dengki, benci, tidak bersyukur? Ternyata jinlah yang telah mengambil ibadahnya itu. Karena di Quran itu setiap Allah ngomongin manusia pasti bersamaan juga ngomongin jin. Jadi kalau begitu jin ya kita, manusia juga kita. Tadi, maka nanti oleh Abah akan diprogram, karena kenyataan kemarin baru uji coba, ternyata memang Allah itu harus segala perkara oleh Allah itu diajarkan bertahap. Ternyata mereka sudah dikira atakoh 70.000, hanya satu la ilaha illallah muntah. Oh, berarti selama ini yang pura-pura la ilaha illallah itu bukan manusia. Di otaknya makhluk, di otaknya bukan Allah, di otaknya surga, di otaknya takut neraka, di otaknya, nah itulah fakta hari ini.
Dan itu sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan diikrarkan oleh iblis sendiri. Tadi pada saat Allah berkata, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Sampailah iblis itu ikrar dengan 6 huruf qasam. Qala rabbi bima aghwayya, ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan sesatkan manusia pada duhanya, pada dikirnya, pada ininya, pada pasantrennya, pada mondoknya, pada jadi kiainya. Ini terjadi hari ini. Maka jangan aneh kalau seandainya tidak berdampak ilmu yang dipelajari oleh kiai-kiai itu semua. Kerusakan telah nyata sekarang hari ini. Karena amaliyah yang dilakukan oleh kita itu nggak ada bedanya yang dilakukan oleh jin itu. Jadi Mas, maka nanti kenapa kalau kenapa Abah Anoh mengajarkan abeti, mandi tobat kemanusiaan, bersihkan tubuh, karena selalu digunakan oleh jin. Maka sekarang banyak orang lihat orang kesurupan nggak? Karena mereka selalu ingin menggunakan tubuh kita. Itulah yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno pada saat meninggal datang kepada Profesor Kadirun Yahya. Prof, kenapa orang setiap mati itu saya melihat mata itu, ruh yang keluar itu matanya sebesar bola kasti. Itu Bung Karno itu. Dan beliau bermursyid kepada Profesor Kadirun Yahya. Itulah kata Kadirun Yahya. Ternyata yang ibadah selama ini bukan dia, jin. Nah itu. Maka itulah kenapa Allah menghitab walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Kalau Allah sudah mengatakan kasiron, banyak sedikit. Hah? Orang Allah sudah mengatakan kalau bahasa Arab kasir itu 90% ke atas. Walaqad darokna li jahannam, dan Allah mudahkan li tahqiq. Walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Itulah. Dan akhirnya oleh Allah dijelaskan kembali dalam surat Ali Imran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Kata Allah, seandainya aku ingin wajibkan kepada setiap manusia, bunuhlah dirimu. Maksudnya tekuklah lidahmu, matikan dirimu. Karena kalau tidak, yang ibadah itu jin doang. Maka tadi orang yang sudah rajin ibadah merasa ibadah, orang rajin dikir merasa dikir. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Dan akhirnya dibikin kesimpulan oleh Allah di surat Waqiah, manusia itu penghujungnya hanya 3 saja. Ashabul yamin, ashabul shimal, sabikunas, sabikun. Ternyata yang terbebas dari sumpah iblis, dan iblis sudah berkata, qala rabbi bima aghwaytani, karena engkau sesatkan aku, disitu la uzayyin. Kalau kata mufasirin, la uzayyinana itu tazyin. Tazyin itu adalah aku akan merubah pandangan manusia kepada dunia ini. Dan sekarang ternyata manusia lagi takut hidup apa takut mati? Takut hidup juga takut mati. Berarti siapa itu yang ada di dalam itu? Jin. Ingat itu. Tadi semua. Dan begitu pun mereka udah berusaha hasil. Apakah manusia sekarang bersyukur apa tidak bersyukur? Kebanyakan tidak bersyukur. Pasti jin. Kalau dia sudah melakukan amal kebaikan, merasa berbuat kebaikan, pasti jin. Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi. Maka hari ini pantas selalu Allah itu illa qalila, illa qalila, illa qalila. Itulah. Maka itu saja barangkali, marilah kita, waktu masih ada, dan kita kembalilah kepada Allah. Dan itulah Tuan Syekh Abdul Qadir sampai menulis kitab Sirrul Asrar, karena kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam mukadimahnya, sedikitnya manusia yang bisa kembali pada Allah, itulah yang menjadikan alasan kenapa diutusnya adalah kenabian kepada Nabi Muhammad, karena Nur Muhammad sholat tajali menjadi manusia, ada manusianya, karena sedikitnya manusia yang bisa kembali kepada Allah.
Karena tadi merasa berilmu, merasa ini, merasa soleh, merasa bisa. Nah inilah ya, mudah-mudahan di Ramadan sekarang kita gunakan untuk kita bisa imsak jadi selama Ramadan 30 hari supaya kita bisa syawal salah, meningkat imannya dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin ke isbatul yakin, masuklah kepada Dzulqa'dah qa'ado, berarti kita sudah duduk pada satu pemahaman yang sudah benar tadi semua, masuk tadi secara yang benar tadi semua. Rabbi adhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja Islam, masuk dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar tadi semua. Insyaallah kita akan masuk pada Dzulhijjah. Akan ini 90% orang Islam masih percaya syafaat pada manusia. Pada Allah sudah mengatakan dorro wala naf'an wala mautan. Tidak ada makhluk bisa darurat manfaat, tidak bisa menghidupkan, mematikan. Ini merembet kepada hukum-hukum yang lain, menyembelih binatang, orang seenaknya menyembelih ayam, kambing dengan dia. Mana boleh. Kamu yang tidak punya hidup kok menghentikan hidupnya kambing dan ayam. Nah, disinilah juga persoalan kepada orang syariat. Tadi akhirnya syariat bersandarnya kepada Ahmad bin Abdullah, nyembelihnya sandar pada inilah yang mari kita luruskan sahabat. Ya yuk kita belajar sama-sama tadi semua supaya kita ini pulang pada Allah itu sudah benar-benar ridho. Orang yang ridho itu sudah mengerti siapa Tuhannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah, inilah yang harus mari kita inikan. Nah, mari kita langsung saja dulu ke bagaimana nanti kita balik lagi ke hikam. Ya, setengah jam ini akan Abah gunakan tadi semua ya. Maka kenapa kata Abah juga di dalam dalam surat Al-Insyirah ini Allah adalah menjelaskan dengan kata sodrok ya. Jadi kita harus mengerti di sini kenapa alam nasroh laka sodrok. Alam ada dua, adalah huruf a dan lam kan di sini. A fungsinya adalah istifham. Kemarin Abah sudah jelaskan. Ada jenis cara takriri tadi semua. Kalimat pernyataan menggunakan pertanyaan untuk mempertegas pernyataan. Tapi yang harus dipahaminya lagi di sini adalah jadi lam itu ada kalimat nafi dan lam. Lam itu kalimat nafi ya, nafi. Yang dinafikan ada menolak makna dari kata karena efek jazm kepada kata nasroh tadi semua. Nah, pahami. Qalb adalah nasroh itu untuk menggunakan kata nun, bukan kata aku tapi kami. Berarti kamu dan aku. Nah, disinilah persoalan abid wal ma'bud, kami. Di sini persoalan makhluk dan khalik. Maka makhluk khalik satu. Abid wal ma'bud satu. Maka tadi malam kita sudah bahas makna ibadah secara luas bukan menyembah. Nah disitulah bagaimana al-abid wal ma'bud. Kamu abdun, Allah adalah sebagai ma'bud. Kamu adalah makhluk, Allah sebagai khalik. Tapi khalik dan makhluk wahid. Abid, abdun dan ma'bud satu. Wayang dan dalang satu. Maka masalah pun, nah disinilah kenapa satu masalah itu dua solusi. Kalau kamu sudah mengerti sebenar-benarnya abdun itu ma'bud itu. Nah, dan kamu ada posisi pada disitulah maka ada bahasa tubadil. Kenapa Abah ajarkan nekuk lidah supaya hadir Allah itu. Karena tentang kesadaran. Sadar itu ruhmu, sadar itu Allah gitu. Pada saat bukan jasadmu tidak sadar mati. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk mati tadi. Bagaimana berkomunikasi dengan yang hidup? Yang kedua, makhluk yang Adam tidak ada. Bagaimana komunikasi dengan Allah al-wujud ada? Nah, inilah makanya Allah sengaja tiupkan sebagian. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Dia tiupkan sebagian dari ruhnya untuk kamu komunikasi dengan dia. Untuk kita kembali dengan dia. Hanya ruh kita. Cuma ruh kita aktif. Kalau jasadmu nggak aktif. Aku empatmu, aku tigamu. Biarkan aku duamu tadi semua. Supaya di situ adalah nasroh kami.
Karena kalau begitu kami bukan dengan kamu, kami itu. Tapi kami, dia dengan dia. Yaitu ruh yang ditiupkan pada diri kita. Dan dialah. Itu al-mu'min, miratul mu'min. Tuh. Yang ditiupkan kepada kita sebut si mu'min. Tapi kembali kepada Allah al-mu'min. Tadi semua. As-salat mi'rajul mu'minin. Begitu juga salat. Si mukmin kembali kepada mukmin. Dan dia kembali pada dia. Dia mengingat dirinya. Dia menyaksikan dirinya. Dia menyembah. Dia tadi semua. Zikir, dia mengingat dirinya. Syahadat, dia menyaksikan dirinya. Tadi semua. Ya. Salat, dia adalah menyembah dirinya. Tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Nah, ini. Menjadi masalah pada saat kamu adalah kamu. Maka tadi nasroh itu ya. Makanya di sini laka ini kepada siapa? Nah ini laka. Lamnya bisa diartikan milik, ka itu kamu. Tapi kamunya sebagai siapa gitu loh. Kamu itu. Maka di sinilah kap artinya yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Ini kan kepada Nabi Muhammad Quran ini. Laka kepadamu tadi semua. Ya. Maka Nabi Muhammad secara khusus tapi secara umum kepada Muhammad seluruh makhluk ini. Maka nasroh adalah merupakan fiilnya. Nah sodrok dari kata sodar, dada. Sodrok itu adalah dada, sodar. Yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Dada siapa? Gitu kan. Kalau kamu adalah kamu bukan dada Muhammad, nah kamu nggak bisa selesai masalahmu gitu. Karena dia itu bersama Muhammad. Ingat itu. Ya. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan apa? Nanti muncullah ilmu, hikmah, iman, ya, cahaya pada hatimu. Maka solusilah udah di situ. Maka tadi karena ada dua bagian, ada matahari dohir, ada matahari batin, ada badrun, ada samsun. Itulah Nabi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqon nuri, anta iksirun. Nah, iksir itu kalau seandainya kamu sudah menggunakan yang dalam, pohon surga. Iksirun wagoli yang mahal, yang tubuh ini murah. Karena sumarodadahu asfala sapil di tempat rendah dunia ini, badan ini danaya rendah. Maka untuk sampai tingginya itulah kenapa kita diajarkan sujud. Sujud itu tubuh bagian 7 kepalamu, 2 telapak tanganmu, dengkulmu dan 2 jempolmu ratakan dengan tanah. Alam nasrah. Disitulah wasjud waqtarib adalah sujudlah dan mendekatlah. Sebagai siapa yang sujud itu? Nah ini yang harus dipahami tadi semua ya. Maka disitulah maka bagaimana kata Abah? Kaf ha ya ain sod. Di sini sod. Sodar dada. Sudur dada. Sadar dada. Nah, gitu. Kenapa sadar itu sodar? Sodar itu sadar. Karena memang kesadaran itu ada dalam dadamu. Maka alam nasrah laka sodrok. Nah mari kita lihat ayat selanjutnya. Alam nasrah laka sodrok. Nah, kita lewat saja langsung saja kepada tujuan. Nah di sini sesungguhnya Allah kata Abah satu masalah 2 solusi. Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusron. Tuh. Maka di sini ada fa, ada harful istinafin ya. Jadi adalah huruf permulaan. Jadi istinafin itu adalah huruf permulaan atau fa-nya pak titik tadi semua. Sebenarnya ada inna harfu taukidin. Ini maaf ya sahabat, mungkin yang ahli jangan tolong diluruskan tadi semua ya. Di sini ada harful istinafin, ada harful taukidin. Inna. Kenapa? Karena banyak orang nggak percaya di sebalik kesulitan itu ada 2 kemudahan. Maka kenapa menggunakan kata inna? Fa inna. Fa-nya ada harful istinafin, kemudian adalah sebagai permulaan, sebagai titik. Adapun inna ada harful taukidin untuk penguat. Ya. Karena ada yang nggak percaya bahwa berita ini bahwa Allah mengatakan di sebalik satu masalah itu ada 2 solusi. Maka Allah menggunakan kata inna, ya. Nah, ditambah lagi di sini ma'a itu. Ma'a adalah dorof, artinya dorful makanin. Adalah inna artinya adalah bersama.
Bersama sulit itu ada mudah. Bersama makan itu ada kenyang. Bersama minum itu ada hilang haus. Bersama masalah juga dua solusi bahkan di situ. Karena Allah menegaskan di sini. Ada isim nakiroh dengan isim nakiroh. Tapi isim ma'rifat dengan isim ma'rifat. Tadi semua. Maaf ya. Barangkali buat teman-teman ini. Abah sebenarnya nggak suka ngaji kayak gini. Karena ini agak sulit bagi umum tadi semua. Tapi nggak apa-apa karena terlanjur yang menanya kiai. Kiai. Jadi Abah sedikit ya. Tolong tapi kiai luruskan tadi semua ya. Jadi di sini beritakan. Nah, sebenarnya kalau orang ngerti nahu ya. Tadi semua. Kita akan ngerti setiap dalil itu ada madlul. Setiap nas itu mafhum nasnya ketemu sebenarnya. Cuma tadi kadang-kadang ngajinya kita ini bukan mengaji, tapi bukan mengkaji. Nah itu persoalannya. Nah inilah persoalan kita ya. Ayo kita rubah hari ini. Saya percaya yang ahli-ahli alfiah itu kalau dia mau mengkaji. Tapi sayang kalau seandainya apapun itibar yang diberikan huruf. Kamu tidak akan paham juga kalau tadi nasroh. Kamu yang ada. Ini juga persoalan. Maka tidak sedikit kiai nggak ngerti apa yang dibacanya. Maaf. Karena dia tidak membuka, dia tutup dirinya. Maka kenapa saya baca kitab-kitab ma'rifat tapi nggak ngerti? Iya, karena kamu adalah kamu. Tadi ilmu ma'rifat tidak bisa dikenal dengan Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan amal. Sampai kepada Allah itu bukan dengan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat dengan ma'rifat beda. Ilmu ma'rifat pengetahuan ma'rifat. Orang berkata ma'rifat, tapi belum mengalami. Itu bukan ma'rifat. Maka ma'rifat itu adalah tentang pengalaman. Yang harus kita lewati. Yang harus kita jalani. Itulah maka kehidupan ini sekolah. Dimudahkan, disulitkan, disiangkan, dimalamkan, dihidupkan, dimatikan. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail. Itu dalam rangka mendewasakan si badan. Supaya sadar sebenarnya dia tidak ada. Yang ada hanya ruh Allah pada jantungnya.